Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ali Fauzi dengan NIM 050 20 42 40 39. Hadirnya saya di sini karena saya akan menunjukkan satu pembahasan yang tentunya sangat menarik yang akan saya berikan kepada teman-teman semua, dan tentunya pembuatan video ini dilatar belakangi karena adanya sebuah tugas atau UAS dari mata kuliah usul fikih. Maka dari itu, langsung saja kita menuju ke videonya. Halo teman-teman, aku kan sedang belajar tentang konsep ijma dalam ilmu fikih. Kalian tahu gak sih apa sih sebenarnya ijma itu? Ijma. Aku tahu kelummu tapi kurang paham. Kalau dari bahasa Arab katanya kesepakatan atau konsensus. Benar? Kalau Zikri gimana? Aku ya tahu kamu ya istilah itu sering dipakai di konteks hukum Islam. Tapi bagaimana sih penerapan dalam kehidupan nyata sehari-hari? Betul sekali. Ijma secara istilah adalah kesepakatan para ulama atau ahli hukum Islam pada suatu masa terhadap suatu masalah hukum yang belum ada ketentuan jelas dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau sudah ada ijma, maka itu menjadi sumber hukum yang mengikat. Oh, jadi semacam keputusan kolektif yang diambil oleh para ahli untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum ada jawabannya dalam teks suci. Tepat sekali. Ijma ini penting karena menunjukkan kesatuan umat Islam dalam menjalankan hukum. Dengan adanya ijma, kita itu bisa memastikan bahwa hukum yang diterapkan sudah melalui proses musyawarah dan kesepakatan para ahli. Wah, itu sangat menarik sekali sih. Tapi bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama? Apakah ijma tetap bisa terjadi? Nah, itulah tantangannya. Ya, ijma hanya terjadi jika semua ulama yang kompeten sepakat tanpa ada yang berbeda pendapat. Kalau ada yang berbeda, maka belum bisa dikatakan ijma. Kalau begitu, apakah ijma itu hanya berlaku untuk masalah hukum yang sifatnya baru dan belum ada ketentuan? Ya, biasanya ijma itu muncul untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ya, masalah teknologi baru atau isu sosial yang berkembang. Nah, contoh ya apa ya? Misalnya ya, penggunaan teknologi medis modern seperti transplantasi organ. Pada awalnya kan tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama kemudian melakukan kajian dan mencapai ijma bahwa transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa. Sangat-sangat. Jadi cuma bisa membantu umat Islam menghadapi perkembangan zaman dengan tetap berpegangan pada prinsip-prinsip agama. Dalek ngono piye carane proses bisa mencapai ijma? Apakah harus ada pertemuan resmi antara ulama? Nggak harus bertemu secara fisik. Dengan kemajuan teknologi, para ulama itu bisa berdiskusi melalui konferensi, seminar, atau bahkan komunikasi online. Yang penting adalah adanya kesepakatan dan dokumentasi yang jelas. Nah, ijma ini apa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Al-Quran dan hadis? Ijma itu termasuk sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Oh, jadi kalau ada hukum yang sudah diijmakan itu umat Islam wajib mengikutinya gitu. Betul sekali. Karena ijma itu mencerminkan kesepakatan para ahli yang mewakili umat Islam. Maka hukum yang dihasilkan harus diikuti. Wah, aku jadi semakin paham.
tentang pentingnya ijma dalam menjaga kesatuan dan konsistensi hukum Islam. Aku juga rada tertarik sih untuk mempelajari lebih dalam bagaimana sih ijma itu diterapkan dalam konteks sosial dan budaya. Senang sih dengarnya. Kalau kalian mau, kita bisa diskusi lagi tentang contoh-contoh ijma dalam berbagai bidang. Setuju. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ijma itu juga menghadapi tantangan di zaman sekarang. Misalnya, karena umat Islam ini tersebar di seluruh dunia dengan berbagai mazhab dan budaya, nah itu sulit sekali mencapai kesepakatan yang mutlak. Nah, benar, apalagi dengan adanya perbedaan interpretasi dan konteks sosial yang berbeda-beda. Kadang muncul perbedaan pendapat yang sulit disatukan. Terus, piye carane para ulama itu mengatasi masalah itu? Apakah ijma masih relevan? Tenang aja, ijma itu masih tetap relevan, tapi prosesnya itu memang lebih kompleks. Para ulama biasanya kan mengedepankan prinsip musyawarah dan dialog antar mazhab. Kadang ijma dicapai dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya ijma antar ulama dari satu mazhab tertentu dulu. Jadi ada semacam ijma parsial yang bisa menjadi pijakan hukum sementara. Ya, itu sering terjadi. Selain itu, ijma juga bisa berkembang seiring waktu, menyesuaikan dengan kondisi umat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lek ngono, apakah ijma itu bisa dianggap sebagai proses dinamis yang bisa berjalan? Persis. Ijma bukan hanya keputusan statis, tapi juga proses yang hidup dalam komunitas Islam. Dengan adanya teknologi komunikasi, dialog antar ulama semakin mudah, sehingga potensi mencapai ijma itu lebih besar. Sangat-sangat. Aku udah mikir ijma ini iso gawe model demokrasi dalam Islam, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Benar sekali ya. Ijma itu mencerminkan nilai musyawarah dan keadilan dalam Islam yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum dan sosial. Lek ngono, aku yo makin tertarik untuk melihat bagaimana sih ijma bisa diterapkan dalam isu-isu sosial kontemporer seperti hak asasi. Terima kasih kepada teman-teman atau bapak dosen yang sudah mampir ke satu video yang saya buat ini. Saya berharap dibuatnya video ini agar tidak hanya untuk UAS saja, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata dari video yang saya buat ini, ada salah kata atau perbuatan atau apapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atau kepada bapak dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.